Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 15 Rajab atau 14 Rajab 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita membahas masih di dalam bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab yang menjelaskan tentang tafsir sebenarnya kalimat tauhid la ilaha illallah dan makna syahadat la ilaha illallah. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca dari kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid, dan kita membaca dari halaman 148, dan ini adalah pertemuan yang ke-27. 148 halamannya, dan pertemuan yang ke-27. Saya bacakan, wa fis sahihi anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allahi 'azza wa jalla. Yang artinya, dan di dalam kitab As-Sahih, sahih yang dimaksud adalah Sahih Muslim, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir dengan apa saja yang diibadahi selain Allah, maka maka hartanya suci, darahnya dan kehormatannya
hartanya saya ulangi, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan kafir dengan apa saja yang diibadahi selain Allah, maka disucikan harta dan darahnya. Sedangkan hisab atas amalnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Penulis kemudian mengatakan qauluhu fis sahihi ay sahihu Muslim. Fis sahihi maksudnya adalah sahih Muslim. An Abi Malik al-Ashja'i an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakarahu. Dari Abu Malik al-Ashja'i, dari bapaknya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyebutkan hadis. Abu Malik ismuhu Sa'ad bin Tariq. Abu Malik radhiyallahu anhu adalah namanya Sa'ad bin Tariq, dan sahabat Nabi terkenal dengan kunyahnya, karena memang kunyah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Kufiyun thiqah, yaitu orang yang berasal dari kota Kufah di Irak, dan thiqah terpercaya. Mata fi hududil arba'ina wa mi'ah. Beliau wafat pada tahun sekitar 140 Hijriah. Wa abuhu Tariq ibnu Aisyam bil mu'jamah wal muthannati tahtiyati waznu ahmar. Yang artinya, dan bapaknya adalah Tariq ibn Aisyam, yaitu dengan memberikan asyam, diberikan pada kata pada huruf shin dengan ada titiknya menjadi shin, kemudian tahtiyah itu pada ya, asyam. Ibnu Mas'ud al-Ashja'i, sahabiyun lahu ahadits. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW, memiliki beberapa hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Muslimun lam yarwi anhu ghairu ibnihi, yang artinya atau ghairu ibnuhu. Kata Imam Muslim rahimahullah, tidak ada yang meriwayatkan dari Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu kecuali anak laki-lakinya, yaitu Sa'ad, yang disebut dengan Abu Malik. Ini berarti sang anak meriwayatkan hadis dari bapaknya. Kemudian wa fi musnadil imami Ahmad an Abi Malikin qala wa sami'tuhu yaqulu lil qaum man wahhada Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Dari Abu Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar beliau berkata kepada orang-orang, siapa yang mentauhidkan Allah dan kafir dengan apa saja yang diibadahi selain Allah, maka suci harta dan darahnya. Sedangkan hisab atas amalnya adalah di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa rawahu Ahmadu min tariqi Yazid bin Harun. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Yazid bin Harun, qala akhbarana Abu Malik al-Ashja'i an abi. Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, mengabarkan kepada kami Abu Malik al-Ashja'i, yang mendapatkan riwayat dari bapaknya. Wa rawahu Ahmadu an Abdullah ibn Idris qala sami'tu Aba Malikin qala qultu li abi al-hadith. Wa riwayatul hadithi bihadha al-lafzi tufassiru la ilaha illallah. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Idris, beliau berkata, aku telah mendengar Abu Malik radhiyallahu anhu rahimahullah berkata, aku bertanya kepada bapakku, sampai akhir hadis. Dan riwayat hadis ini dengan lafaz ini menafsiri ucapan la ilaha illallah. Jadi maksudnya adalah tafsiran la ilaha illallah adalah
Orang yang mentauhidkan Allah dan mengkufuri sesembahan selain Allah. Itu yang patut diperhatikan baik-baik. Orang yang mentauhidkan mengucapkan la ilaha illallah, maka tafsiran dari la ilaha illallah adalah beribadah hanya kepada Allah dan mengkufuri Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah. 2 poin itu ya. Beribadah hanya kepada Allah dan mengkufuri Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah. Qauluhu man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dan kufur dengan apa saja yang diibadahi selain Allah, i'lam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allaqa 'ismatal mali wad dami fi hadzal hadits bi amrayn. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaitkan terjaganya harta dan darah di dalam hadis ini dengan 2 perkara. Jadi harta seseorang tidak boleh diambil, darah seseorang tidak boleh diteteskan, ya, dengan 2 hal. Al-awwal qaulu la ilaha illallah an ilmin wa yaqin kama huwa qaidun fi qawliha fi ghairi ma hadithin kama taqaddam, yaitu tentang mengucapkan la ilaha illallah yang didasari oleh ilmu akan makna-makna la ilaha illallah dan didasari dengan keyakinan terhadap konsekuensi-konsekuensi dari la ilaha illallah sebagaimana yang dibatasi dengan pembatasan tersebut di dalam hadis-hadis yang begitu banyak yang sudah disebutkan. Jadi batasan pertama, sampai darah seseorang haram diteteskan, sampai harta seseorang haram untuk diambil, adalah dengan ucapan la ilaha illallah. Baik. Tetapi ucapan la ilaha illallah tersebut harus di atas dasar ilmu pengetahuan dan di atas dasar keyakinan. Wasani al-kufru bima yu'badu min dunillah. Ucapan la ilaha illallah akan menjadi penahan harta diambil tanpa kebenaran dan darah diteteskan tanpa kebenaran ketika mengumpulkan syarat yang kedua, yaitu kufur dengan apa yang diibadahi selain Allah. Falam yaktafi bil lafzil mujarradi anil ma'na bal la budda min qawliha wal amali biha. Maka tidak cukup dengan hanya mengucapkan tanpa ada maknanya, tapi harus dengan ucapan dan pengamalan. Harus dengan ucapan dan pengamalan. Kemudian penulis Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah berkata, qultu wa fihi ma'na faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Dan di dalam hadis ini semakna dengan surat Al-Baqarah ayat 256, yaitu yang berbunyi, yang artinya siapa saja yang kufur terhadap Tuhan selain Allah dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah memegang tali yang kuat yang tidak terputus. Jadi harus ada 2, mentauhidkan Allah dan mengkufuri Tuhan yang diibadahi selain Allah. Ya, harus ada 2. Itulah tafsiran dari la ilaha illallah. Baik. Kemudian ahibati fillah, afanillahu iyyakum, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang saya cintai karena Allah dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita. Qala al-musannifu rahimahullah,
penulis kitab tauhid berkata, wa hadza min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Dan ini, yaitu hadis ini, adalah yang paling agung menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Ya, dalil yang paling agung menjelaskan makna la ilaha illallah. Kemudian penulis mengatakan, fa innahu lam yaj'alit talaffudha biha 'asiman lid-dami wal mali bal wala ma'rifata ma'naha ma'a lafdhiha bal wala al-iqrar bidzalik bal wala qawluhu la yad'u illa Allah wahdah la syarika lah bal la yahrumu maluhu wa damu hatta yudhifa ila dhalikal kufru bima yu'badu min dunillah. Kata beliau, sesungguhnya ia tidak menjadikan mengucapkan la ilaha illallah menjadi penjaga atas harta dan darahnya. Jadi maksud beliau, kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak lazim setelah itu langsung terjaga hartanya dan darahnya. Ya. Bahkan walaupun dia mengetahui makna dari apa yang dia ucapkan, walaupun dia menetapkan apa yang dia ucapkan, walaupun dia keadaannya tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah, tetapi la yahrumu maluhu, tidak disucikan hartanya dan darahnya sampai ia kufur dengan apa yang diibadahi selain Allah. Sampai ia kufur dengan apa yang diibadahi selain Allah. Jadi, ucapan la ilaha illallah saja tidak cukup. Ucapan la ilaha illallah, mengerti maknanya saja tidak cukup. Ucapan la ilaha illallah, mengerti maknanya, kemudian beribadah hanya kepada Allah semata saja tidak cukup. Tetapi ucapan la ilaha illallah, mengerti maknanya, dan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, maka akan menjadikan harta dan darah seseorang suci saat dia barengi dengan mengkufuri Tuhan yang diibadahi selain Allah. Nah, itu hanya harus dipahami baik-baik. Karena itulah tafsir dari la ilaha illallah, dan itulah makna syahadat la ilaha illallah. Fa in syakka aw taraddada lam yahrum maluhu wa damuhu. Kalau dia ragu-ragu dan tidak yakin bahwa Tuhan selain Allah tidak berhak untuk diibadahi, maka tidak suci darah dan hartanya. Darah dan hartanya tidak terjaga. Artinya belum masuk Islam dengan sebenar-benarnya masuk Islam. Fayalaha min mas'alatin ma ajjallaha wa yalaha min bayanin ma awdahahu wa hujjatin ma aqta'aha lil munazi'. Alangkah perkara ini sangat agung, dan alangkah penjelasan ini sangat jelas, dan alangkah pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat yang bisa mengalahkan pendapat-pendapat lainnya di dalam perdebatan ataupun memutuskan pendapat-pendapat lainnya. Jadi kalau kita perhatikan ini, maka ini sebenarnya jawaban ataupun penjelasan dan sanggahan bagi orang yang terlalu atas nama toleransi kemudian menyatakan Tuhan selain Allah berhak untuk diibadahi. Tidak menghukumi kekufuran orang yang beribadah kepada selain Allah. Tidak mengkafiri
Tuhan yang diibadahi selain Allah. Nah, ini ternyata penjelasannya demikian. Tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah seseorang, meskipun dia paham makna la ilaha illallah, meskipun dia beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah, meskipun dia benar-benar mengkonsekuensikan dari la ilaha illallah, maka jika dia tidak kufur dengan Tuhan selain Allah, maka tidak bermanfaat la ilaha illallah yang dia yakini. Kalau tidak bermanfaat berarti darahnya dan hartanya tidak suci. Kalau tidak suci berarti darahnya boleh diperangi, hartanya boleh dijadikan sebagai harta rampasan perang saat berperang. Nah, kemudian penulis mengatakan, qultu wa hadza huwa syartul musahhih liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah fala yasihhu qawluha biduni hadhil khamsu allati dzakaraha al-musannifu rahimahullahu aslan. Yang artinya, aku berkata, inilah syarat yang membenarkan tentang ucapan la ilaha illallah. Maka tidak sah ucapan tanpa 5 perkara yang disebutkan oleh penulis. Qala ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah, yaitu kesyirikan, dan akhirnya ajaran agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Anfal ayat 39. Wa qala ta'ala faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Maka bunuhlah orang-orang atau perangilah orang-orang musyrik sampai dimanapun kalian mendapati mereka. Ambillah mereka dan kepunglah mereka, penjaralah mereka. Waq'udu lahum kulla marsad. Ini artinya waq'udu lahum kulla marsad, yaitu dan intailah di tempat pengintaian mereka. Intailah mereka di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka berilah kepada mereka kebebasan untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Amara biqitalihim hatta yatubu minasyirik wa yukhlisu a'malahum lillahi ta'ala. Artinya Allah memerintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik sampai mereka bertobat dari kesyirikan dan mengikhlaskan amalan-amalan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa in abaw an dzalik aw ba'dahu qutilu jami'an. Dan hendaklah mereka mendirikan salat, membayar zakat. Jika mereka enggan akan hal itu atau sebagian dari hal itu, maka diperangi seluruhnya. Menunjukkan bahwasanya memerangi orang-orang yang kafir itu tidak dalam keadaan langsung, tetapi sesudah didakwahi, ya, sesudah didakwahi. Kemudian penulis berkata, wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Dan di dalam hadis sahih Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' terangkat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
beliau bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Nah, ini patut diperhatikan, sampai memerangi, diperintahkan untuk memerangi itu setelah diajak masuk Islam. Setelah diajak masuk Islam. Sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan beriman kepadaku dan dengan apa yang aku bawa. Dan jika mereka melakukan hal demikian, maka terjaga dariku darah dan harta mereka. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, yaitu dengan kebenarannya. Boleh diambil hartanya dengan kebenaran, boleh dipenggal lehernya dengan kebenaran. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan atas amal mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Kemudian penulis mengatakan, wa fi sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Di dalam kitab As-Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Ingat sekali lagi, memerangi manusia di sini tidak langsung, tetapi setelah diajak masuk Islam. Sampai bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka terjaga dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan kebenarannya, dengan haknya. Yaitu ada darah yang boleh diteteskan dalam agama Islam dan ada harta yang boleh diambil dalam agama Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan atas amal mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzanil haditsani tafsirul ayatain, dan dua hadis ini adalah penafsir dua ayat yang di atas tadi, ayatul Anfal wa ayatul Barah, yaitu surat Al-Anfal dan surat At-Taubah. Surat Al-Anfal ayat 39 dan surat At-Taubah ayat 5. Waqad ajma'al ulama'u ala anna man qala la ilaha illallah wa lam ya'taqid ma'naha wa lam ya'mal bimuqtadaha annahu yuqatalu hatta ya'mala bima dallat alaihi minan nafi wal isbat. Dan para ulama telah bersepakat bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan tidak meyakini maknanya dan tidak mengerjakan konsekuensinya, maka dia diperangi sampai dia mengerjakan apa yang merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah, yaitu peniadaan dan penetapan, meniadakan Tuhan yang disembah selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah tafsiran dari la ilaha illallah. Baik, kita lanjut. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu fi qawlihi umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa ma'lumun anna al-murada bihadha ahlu ibadatil awthan duna ahli al-kitab li'annahum yaquluna la ilaha illallah thumma yuqataluna wa la yarfa'u anhum as-sayf wala yurfa'u anhumus sayf. Kemudian Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah berkata, di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan diketahui bahwa maksud dari
aku memerangi manusia. Manusia yang dimaksud adalah ahlul ibadatil awthan, yaitu orang-orang yang beribadah kepada berhala, bukan ahli kitab. Li'annahum yaquluna la ilaha illallah thumma yuqataluna wa la yurfa'u anhumus sayf. Karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi kemudian mereka diperangi dan tidak diangkat pedang atas mereka. Artinya pedang terhunus untuk orang-orang seperti ini. Nah, kemudian ahibati fillah afanillahu wa iyyakum, lalu setelah itu penulis berkata, wa qala al-qadhi Iyad ikhtisasu ismatil mali wan nafsi biman qala la ilaha illallah ta'birun anil ijabati ilal iman. Kata al-qadhi Iyad, ulama Islam abad ke-5 Hijriah, pengkhususan terjaganya harta dan nyawa bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ini adalah ungkapan atas pengabulan keimanan. Wa annal murada bidzalika musyrikul Arab, dan yang dimaksud akan hal itu adalah orang-orang yang diperangi, yaitu orang-orang musyrik dari kaum Arab. Wa ahlul awthan, dan juga para penyembah berhala. Fa amma ghairuhum mimma yuqirru bitauhid fala yuktafa fi ismatihi biqauli la ilaha illallah il kana yaquluha fi kufrihi. Adapun selain mereka yang menetapkan tauhid, maka tidak cukup di dalam terjaganya hartanya dan darahnya dengan ucapan la ilaha illallah. Karena saat kafir pun dia mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya apa? Kan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka terjaga hartanya dan darahnya. Ini ada dua makna. Orang yang baru masuk Islam yang mengucapkan la ilaha illallah terjaga hartanya dan darahnya, maka ini orang awam. Ya, dia perlu belajar kembali. Tetapi sudah sah Islamnya. Tetapi jika ada seorang yang ulama, penuntut ilmu, maka ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia harus memahami makna la ilaha illallah dan konsekuensi dari la ilaha illallah tersebut. Nah, lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan, wa qala An-Nawawi la budda ma'a hadza min al-imani bi jami'i ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam kama jaa'a fi riwayah yu'minu bi wa bima ji'tu bi. Kata Imam Nawawi, harus keimanan ini juga dibarengi dengan keimanan kepada seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam riwayat yang lain, dan beriman kepadaku dengan apa yang aku bawa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia di samping mentauhidkan ibadah hanya untuk Allah dan kufur terhadap Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah, maka juga dia wajib menjauhi apa saja, dia wajib beriman dengan apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi tidak mudah ya mengucapkan la ilaha illallah. Dia harus memahami maknanya, dia harus mengerjakan konsekuensinya, kemudian dia harus mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Islam lamma su'ila an qitalil tatar faqala kullu ta'ifatin mumtani'atin anil isyami syara'i'ul islami adh-dhahirah. Kata Syekhul Islam rahimahullah, ketika ditanya tentang memerangi al-Tatar, beliau menjawab, setiap kelompok yang menahan dari melaksanakan syariat-syariat Islam secara lahiriah, maka mereka adalah bagian dari mereka dan juga selain mereka. Fa innahu yajibu qitaluhum hatta yaltazimu syara'iyah. Maka wajib bagi mereka setelah didakwahi untuk diperangi sampai mereka mengerjakan syariat Islam. Wa in kanu ma'a dzalika natiqina bi syahadataini wa multazimaini
multazimina ba'dha syara'ih, meskipun mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan melazimi beberapa syariat. Kama qatala Abu Bakrin was sahabatu radhiyallahu anhum mani'az zakah wa ala hadza ittafaqa al-fuqaha ba'dahu. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Ya, mereka tidak memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Sebagaimana yang telah disepakati oleh para ahli fikih setelah mereka. Nah, ini maksudnya begini, orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib untuk mengerjakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Di antaranya adalah beramal ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Nah, qala fa ayyuma ta'ifatun imtana'at an ba'dis salawati al-mafrudati aw as-siyami aw al-hajji aw an al-iltizami bi tahrimil ghina dima aw al-amwal aw al-khamr aw al-maisir aw nikahu dhawatil maharib aw an iltizam jihadul kuffar aw ghairu dhalika min iltizamat min iltizamu wajibatid din wa muharramatih allati la udhra li ahadin fi juhudiha aw tarkiha allati yakfuru al-wahidu bi juhudiha fa inna at-ta'ifatah al-mumtani'ah tuqatilu 'alayha wa in kanat muqirrah biha wa hadha mimma la ilma fihi khilafan bainal ulama. Baik. Artinya adalah kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, maka kelompok mana saja yang menahan dari mengerjakan sebagian sholat-sholat wajib, menahan untuk berpuasa, berhaji, dan atau mengerjakan konsekuensi dari keharaman meneteskan darah, keharaman mengambil harta orang, atau minum khamar, atau berjudi, atau menikahi wanita-wanita yang bukan mahram, atau melazimi berjihad melawan orang-orang kafir, atau yang selainnya dari melazimi kewajiban-kewajiban agama dan juga menjauhi hal-hal yang diharamkan yang tidak ada uzur bagi seorang pun untuk menolaknya atau meninggalkannya. Allati yakfurul wahidu bi juhudiha, yang mana orang kalau menolak walau hanya satu kali dan satu hal dari agama Islam maka akan kufur. Fa inna ta'ifah, sesungguhnya kelompok al-mumtani'ah tuqatilu 'alaiha wa in kanat muqarratan biha. Kelompok yang menahan akan memerangi atasnya meskipun dia meyakini dan menetapkan akan hal tersebut. Dan ini sesuatu yang tidak ada terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jadi maksud perkataan beliau ini adalah bahwa seseorang ketika meskipun dia mengerjakan ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, haji, tetapi ketika dia mengingkari di dalam hati ibadah-ibadah tersebut, maka berarti dia tidak mengerjakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Nah, lalu setelah itu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala wa haula'i 'inda al-muhaqqiqin laysu bimanzilatil bughah bal hum kharijuna 'anil Islam. Dan mereka menurut para peneliti ulama, para ulama peneliti, mereka ini tidak dalam derajat al-bughah, yaitu melampaui batas. Tetapi mereka adalah keluar dari agama Islam. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia malah meyakini agama selain agama Allah, maka pada saat itu menurut ulama peneliti bahwa mereka ini bukan orang-orang yang keluar dari ketaatan dan berbuat zalim kepada para sahabatnya, para kaum muslimin, tetapi mereka malah keluar dari Islam. Nah, ini hati-hati ya, kalau seandainya seseorang mengucapkan la ilaha illallah akan tetapi
dia tidak mengingkari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Qauluhu wa hisabuhu 'ala Allah, ay tabaraka wa ta'ala huwa alladhi yatawalla hisaba alladhi yashhadu bilisanihi bihadhihi syahadah. Dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu perhitungannya di sisi Allah, maksudnya adalah Allah lah yang menghitung siapa saja yang bersyahadat dengan lisannya dengan syahadat ini. Fa in kana shadiqan jazahu bi jannatin na'im. Kalau seandainya dia jujur, benar di dalam ucapannya, maka Allah akan memberikan ganjaran kepada dia dengan surga yang penuh dengan nikmat. Wa in kana munafiqan azzabahu al-'adzabul alim, azzabahu al-'adzab al-alim. Kalau seandainya dia munafik, maka Allah akan menyiksa dia dengan siksa yang pedih. Wa amma fid dunya fal hukmu 'ala adh-dhahir. Adapun di dunia maka kita menghukumi secara zahir saja. Yang sholat, yang puasa, yang zakat berarti dia muslim secara zahirnya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahuinya. Faman ata bitauhid wa lam ya'ti bima yunafi hi zahiran wal tazama syara'i al-Islam wajib al-kaffu an. Yang artinya, maka barang siapa yang mendatangi dengan tauhid atau membawa tauhid dan tidak tidak datang dengan hal yang menafikan tauhid secara lahiriah, dan dia melazimi syariat-syariat Islam, maka wajib bagi kita untuk menjaga hartanya dan darahnya. Tidak boleh sembarangan untuk mengambil hartanya, meneteskan darahnya. Nah, kita menghukumi orang dari zahir saja. Kalau dia secara zahir ahli tauhid, maka berarti dia ahli tauhid. Ya. Dan nanti di akhirat urusannya, nanti di akhirat urusan yang sebenarnya, apakah dia munafik lisannya Islam atau hatinya kafir atau tidak, ya, itu urusannya nanti kelak di akhirat. Wallahu a'lam. Kemudian ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Penulis kemudian mengatakan, qultu wa afadal hadithu annal insana qad yaqulu la ilaha illallah wa la yukaffiru bima atau wala yakfuru bima yu'badu min dunillah falam ya'ti bima ya'simu damuhu wa maluhu kama dalla ala dhalikal ayat al-muhkamat wal ahadith. Dan hadis ini memberikan pelajaran bahwa seorang manusia terkadang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia tidak kufur dengan apa yang disembah selain Allah, maka berarti dia tidak mengerjakan apa yang menyebabkan darah dan hartanya terjaga, sebagaimana ditunjuki oleh ayat-ayat Al-Quran yang jelas dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ingat, hati-hati ya. Ucapan la ilaha illallah mengkonsekuensikan dia harus mengamalkan la ilaha illallah, yaitu mentauhidkan Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah, dan harus mengerjakan konsekuensi ibadah, dan harus mengkafiri Tuhan yang diibadahi selain Allah. Baik. Kemudian penulis mengatakan, qauluhu wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha minal abwab, dan penjelasan akan bab ini dan apa saja dari bab-bab setelahnya. Qultu wa dzalika anna ma ba'daha min al-abwab fihi ma yubayyinu tauhid wa yuwaddihu ma'na la ilaha illallah, wa fihi aidan bayanu asya'a katsiratin min asy-syirk al-asghar wal akbar wa ma yusilu ila dzalik min al-ghuluwi wal bid'ah mimma tarakahu min madmuni la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan ucapan bahwa penjelasan akan bab ini adalah pada bab-bab selanjutnya, maksudnya adalah
bab-bab setelah ini akan menjelaskan tentang tauhid dan menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Dan juga bab-bab setelah ini akan menjelaskan tentang perkara yang banyak dari contoh-contoh syirik asghar, syirik akbar, dan apa saja yang menghantarkan kepada hal tersebut berupa sikap ghulu dan perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya. Nah, ini jadi setelah bab ini, di bab yang ketujuh nanti, ini kan bab yang keenam, setelah bab ini penulis akan menyebutkan perkara tauhid, kemudian contoh-contoh kesyirikan sangat banyak. Ya, contoh-contoh kesyirikan yang sangat banyak. Faman 'arafa dzalika wa tahaqqaqahu tabayyana lahu makna la ilaha illallah. Maka siapa yang memahami akan hal itu dan menelitinya, maka akan jelas baginya makna la ilaha illallah wa ma dallat alaihi minal ikhlas wa nafi syirik wa bididdiha tatabayyanul asya, dan apa yang ditunjuki dari macam keikhlasan dan juga peniadaan kesyirikan. Ya, jadi nanti setelah bab ini ada penyebutan tentang bab-bab yang berkaitan dengan kesyirikan. Wa bididdiha tatabayyanul asya, dan dengan kebalikan sesuatu maka akan jelas sesuatu tersebut. Fa ma'rifatul asghari minasyirki yu'rafu ma huwa a'zamu minhu minasyirki al-munafi li tauhid. Mengetahui syirik kecil, maka ini membantu kita untuk mengetahui syirik akbar yang meniadakan tauhid. Wa ammal asghar fa inna ma yunafi kamalah. Adapun syirik kecil, maka dia adalah syirik yang meniadakan kesempurnaan hatanya. Syirik kecil adalah syirik yang meniadakan kesempurnaan tauhid. Faman ijtanabahu fahuwa minal muwahhidi haqqan. Siapa yang menjauhkan dirinya dari syirik kecil, maka dia adalah orang ahli tauhid yang sebenar-benarnya. Wa bima'rifati wasaili syirik wan nahyi anha litajtaniba ta'rifal ghayat allati naha 'anil wasaili li ajliha. Dan juga dengan pengetahuan sarana-sarana kesyirikan dan larangan akan hal tersebut, agar dia menjauhi, ya, dan sehingga mengenal sarana-sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Fa inna istinaba dzalik, sesungguhnya menjauhi akan hal itu, kulluhu yastalzimu tauhid wal ikhlas bal yaqtadhihi. Seluruhnya ini adalah melazimkan tauhid, keikhlasan, bahkan merupakan keharusan dari la ilaha illallah. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia wajib untuk menjauhi syirik akbar, syirik kecil. Dan beberapa perkara diketahui hakikatnya dengan kebalikannya. Orang mengetahui syirik asghar ketika orang mengetahui syirik akbar ketika dia mengetahui syirik asghar. Dan siapa yang menjauhi syirik asghar, maka dia adalah sebenar-benar ahli tauhid. Ya, sebenar-benar ahli tauhid. Nah, wa fihi aidan min adillati tauhid, dan di dalam hadis ini juga terdapat dalil tauhid, itsbatus sifati wa tanzihur rabbi ta'ala amma la yaliqu bi jalalih, yaitu penetapan sifat-sifat untuk Allah dan pensucian Allah Subhanahu wa taala dari apa yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma yu'arrifu billahi min sifati kamalihi wa adillati rububiyyatihi yadullu ala annahu huwal ma'budu wahdah. Dan setiap apa yang menjelaskan tentang Allah dari
sifat-sifat kemurnian Allah dan juga dalil-dalil kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang diibadahi. Wa annal ibadah la tasihhu illa lah. Dan bahwasanya ibadah tidak benar kecuali hanya untuk Allah. Fahadha huwa tauhid, dan inilah yang disebut dengan tauhid. Wa ma'na syahadat la ilaha illallah. Baik. Kemudian tafsir syahadat la ilaha illallah. Sedangkan tafsir syahadat la ilaha illallah faqala wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih la'allahum yarji'un. Dan Allah telah menjadikannya sebuah ucapan yang tetap setelah keturunan mereka agar mereka kembali. Maksudnya ucapan la ilaha illallah ini adalah ucapan yang tetap, ya, yang harus diusung oleh seluruh umat manusia. Wa minha ayatul Baqarah fil kuffar alladzina qala lallahu fihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan di antara pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini atau dari bab ini adalah ayat dalam surah Al-Baqarah menceritakan tentang orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, maka mereka tidak akan keluar dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah orang yang tidak keluar sama sekali dari neraka, mereka orang-orang yang kafir yang mati di atas kekufuran dan belum bertobat atasnya. Dzakara annahum yuhibbuna andadahum. Mereka menyebutkan, Allah menyebutkan bahwa mereka mencintai sekutu-sekutu mereka kahubbillah, seperti cinta mereka kepada Allah. Adalla annahum yuhibbuna Allah hubban 'aziman. Ini menunjukkan bahwasanya mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang tinggi. Walam yudkhilhum fil Islam, dan itu tidak masukkan mereka ke dalam agama Islam. Fa kaifa biman ahabban nidda akthar min hubbillah. Maka bagaimana lagi orang yang suka kepada sekutu lebih besar dibandingkan suka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa biman lam yuhib illa nidda wahdah wa lam yuhibbullah. Apalagi kalau seandainya tidak mencintai kecuali sekutu saja dan tidak mencintai Allah. Artinya gini, orang-orang kafir musyrik, mereka itu mencintai Allah dan mereka mencintai berhala sebagaimana mereka mencintai Allah. Kecintaan mereka kepada berhala seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang beriman ini mencintai Allah semata. Ya. Mencintai Allah Subhanahu wa taala semata. Itu kalau seandainya yang seperti itu aja salah, keliru, ya. Meskipun cinta kepada Allah tapi dia juga cinta kepada berhala, itu saja keliru, apalagi kalau seandainya cintanya kepada Allah kurang daripada cintanya kepada berhala-berhala. Apalagi kalau seandainya dia hanya mencintai berhala dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu wa damuhu atau hurima maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalil, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir dengan apa yang diibadahi selain Allah, maka suci harta dan darahnya dan perhitungannya di atas Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah, dan ini adalah yang paling besar dari apa yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Fa innahu lam yaj'al talaffudha biha asiman lid-dami wal mal. Maka sesungguhnya tidak menjadikan orang yang mengucapkan la ilaha illallah langsung terjaga darahnya, tidak boleh diteteskan, hartanya tidak boleh diteteskan. Tidak demikian, ya. Dan ini sepertinya sudah disebutkan tadi oleh penulis. Kemudian penulis mengatakan, bal wala ma'rifata ma'naha ma'a lafdhiha, bal wala al-iqrar bidzalika, bal wala kaunuhu la yad'u illa Allah wahdahu la syarika lah, bal la yahrumu maluhu wa damuhu hatta yudhifa ila dzalika al-kufra bima yu'badu min dunillah, fa in syakka aw tawaqqafa lam yuhram atau lam yuhram maluhu wa damuhu. Artinya begini, kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, meskipun dia paham makna la ilaha illallah, menetapkan konsekuensi la ilaha illallah,
tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetap tidak terjaga harta dan darahnya. Ya, kecuali kalau dia kufur dengan apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jika dia ragu-ragu atau tertahan, maka pada saat itu tidak bermanfaat la ilaha illallahnya. La ilaha illallahnya tidak menjaga hartanya, tidak menjaga darahnya. Artinya bisa diperangi, tetap bisa diperangi. Jadi harus ada syarat kufur dengan Tuhan yang diibadahi selain Allah. Itu baru syahadat la ilaha illallahnya bermanfaat. Faya laha min mas'alatin ma a'zamaha wa ajallaha wa ya laha min bayanin ma awdahahu wa hujjatin ma aqta'aha lil munazir. Maka alangkah indah, alangkah besarnya dan agungnya perkara ini, yaitu mengkufuri Tuhan yang diibadahi selain Allah, ya. Dan alangkah sudah jelasnya penjelasan ini, dan alangkah sudah kuatnya argumentasi ini untuk melawan orang-orang yang mendebat. Nah, inilah makna, inilah bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Tafsir tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah dan kufur dengan sembahan selain Allah. Wajib yakin kufur dengan sembahan selain Allah. Siapapun apapun, ya. Tidak boleh kita ragu-ragu kepada kekufuran orang kafir yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita ragu-ragu kepada kekafiran orang kafir. Wallahu a'lam. Alhamdulillah selesai bab yang ke-6, dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita membaca bab yang ke-7. Dari mulai bab yang ke-7 inilah seseorang kita akan membicarakan tentang macam-macam contoh kesyirikan, kemudian setelah itu macam-macam perkara yang berkaitan dengan tauhid. Wallahu a'lam. Saya kembalikan acara kepada Akhi Ari hafizahullah ta'ala. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan, dan semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu kita, serta Allah berikan taufik untuk kita bisa memahami dan mengamalkannya. Selanjutnya, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, silahkan kami tunggu pertanyaan Anda. Silahkan. Telepon yang pertama. Halo. 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 Ya, dengan siapa di mana? Dari Mayo ya, Mas. Maaf, Ustaz. Di Madura. Silahkan pertanyaannya, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Begini, Ustaz, di kampung saya ini ya, kalau ada orang meninggal, ya setelah dibungkus dan disolati, mau dibawa ke kubur, mau dibawa ke kuburan, maka gerandanya itu dihadapkan ke pintu. Dihadapkan ke pintu, kemudian diadani, dan diambilin setelah mau berangkat, diambilin genting. Diambilin genting rumah itu. Kemudian dijatuhkan. Ya. Jatuhkan ke tanah, ya pecah. Pecah. Kemudian berangkat ke makam, ke kuburan. Ya. Yang saya tanyakan, apakah itu ada tuntunannya? Ya, baik. Gitu. Dan di makam itu setelah dikubur, dibacai talqin itu. Ya. Ustaz. Ya. Ya, apakah itu ada tuntunannya seperti itu? Baik, Pak. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pertanyaan yang pertama yaitu hukum azan saat mau membawa mayit ke kuburan dan diletakkan mayit tersebut atau keranda yang ada mayitnya tersebut di depan rumah lalu diazani. Apa hukumnya? Maka jawabannya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belum ada dalil tentang hal ini. Mengazankan si mayit di depan rumahnya sebelum dibawa kerandanya ke tempat pekuburannya. Belum ada dalil akan hal ini.
Kemudian setelah itu mungkin ada orang-orang lewat di bawah dari keranda mayit tersebut, ya, agar tidak kesurupan atau yang semisal. Ditambah lagi tadi disebutkan dalam pertanyaan, dilemparkan genteng atau yang semisal sampai pecah. Maka ini saya belum mengetahui ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Kalau seandainya ada orang yang berkata bahwasanya ya tidak mengapa, itu kan baik, maka kita katakan ibadah tidak berdasarkan hanya sekedar niat baik atau dianggap baik, tetapi ibadah berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah hukum mentalkin mayat setelah dikuburkan. Hukum mentalkin mayat setelah dikuburkan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sebelum meninggal maka ada dalil yang menunjukkan akan hal itu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Yang artinya, talkinkan mayat kalian la ilaha illallah. Fa innahu man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mentalkinkan mayat, yaitu saat mau meninggal. Itu yang ada dalilnya yang kita ketahui. Adapun mentalkinkan mayat setelah mayat meninggal, setelah dikuburkan, maka telah terdapat di dalamnya sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan selainnya dari hadis Abu Umamah Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu, bahwa di dalamnya terdapat perintah mentalkinkan mayat setelah kematiannya, dan hendaklah seorang manusia berdiri di sisi kepala kuburan tersebut dan berkata, "Ya fulan bin fulan, idza atakal malakan faqul lahuma ma kharajtu alaihi minad dunya wa huwa annaka tashhadu an la faqul lahuma ma kharajta alaihi minad dunya wa huwa annaka tashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa annaka radita billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan." Wahai fulan bin fulan, jika datang kepadamu dua malaikat, maka ucapkanlah apa yang kamu telah ucapkan saat kamu keluar dari dunia, yaitu ucapan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan bahwa engkau ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Maka hadis ini adalah hadis yang lemah, dan orang-orang yang sudah meninggal tidak mendengar perkataan orang-orang yang masih hidup, karena dihalangi antara mereka dengan orang-orang yang masih hidup dalam alam barzakh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Dan di belakang mereka ada alam barzakh sampai di hari dibangkitkan mereka. Dan mereka, orang-orang yang sudah meninggal, hanya mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala perdengarkan kepada mereka. Oleh sebab itulah Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirin." Sesungguhnya engkau tidak memperdengarkan kepada orang yang sudah mati dan tidak memperdengarkan orang yang tuli sebuah doa jika mereka berpaling. Kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Quran, "Innaka la tusmi'ul mauta wa la tasma'u summud du'a idza ma yunzarun." Ya, dan juga berfirman, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Engkau tidak bisa memperdengarkan kepada orang yang di dalam kubur. "In anta illa nadhir." Engkau hanya memberi peringatan.
Adapun jika Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan, maka mereka mendengar pertanyaan dari dua malaikat, dan orang-orang mati tersebut menjawab menjawab pertanyaan dua malaikat. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pendengaran kepada orang-orang yang mati pada peperangan Uhud, bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat orang-orang yang mati di peperangan Uhud mendengar apa yang disalamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa tidak bisa kita mentalkinkan orang yang sudah meninggal dan sudah dikubur, karena mereka tidak mendengar apa yang kita bicarakan. Adapun sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa innahu la yasma'u qara'an 'alihim, bahwa mayit mendengar suara sendal dari orang-orang yang mendatangi dan kemudian pulang dari penguburan mereka, maka para ulama rahimahumullah taala menafsirkan bahwa maknanya adalah mereka annahum ma zalu ala qurbin minhu bihaitsu yasma'u min 'indi qara'aniha alim law baqiya indahu ahad. Artinya bahwa mereka akan selalu dekat dengannya sampai mendengar dari sisinya suara sendal mereka kalau seandainya ada seorang yang tertinggal di dalamnya. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan lemahnya hadis mentalkin mayat setelah kematiannya, maka sebagian ulama tetap mengerjakannya, ya, karena mereka mengamalkan hadis lemah. Sebagian ulama tetap mengerjakannya karena mereka mengamalkan hadis lemah. Jadi khilaf ini diantara para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan yang paling nyunnah setelah penguburan mayit adalah memperbanyak doa. Ya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Is'alu lahu tsabat fa innahu al-ana yus'al." Mintalah untuknya ketetapan, sesungguhnya dia sekarang ditanya. Is'alu li sahibikum tsabat fa innahu al-ana yus'al. Mintalah untuk mayit kalian sekarang ketetapan, sesungguhnya dia sekarang ditanya. Nah, ini yang paling sunnah. Maka kita katakan saat sesudah mengubur mayit, maka banyak-banyaklah Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Mendoakan si mayit tersebut, ya Allah ampuni dosanya dan tetapkan ucapannya saat menjawab dua malaikat. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu, Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu, dan seterusnya terus seperti itu. Nah, jadi wallahu alam, meskipun hadisnya lemah, ada ulama yang mengamalkannya dan kita berpendapat bahwa tidak dapat diamalkan karena hadisnya lemah, kemudian si mayit tidak bisa mendengar, dan juga yang paling utama adalah mendoakan si mayat tersebut. Wallahu alam. Nah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak yang bertanya di Madura khususnya, dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami berikan waktu dan kesempatan masih di layanan telepon. Ya, silahkan Anda menghubungi nomor kami untuk bertanya seputar pembahasan tema yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Halo? Halo? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa? Di mana? Ini Radio Roja ini. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Langsung saja disampaikan. Dengan Pak Arifin di Palu, Sulawesi Tengah. Silahkan Pak disampaikan pertanyaannya. Ya, begini Pak Ustadz ya. Tadi apa Ustadz agak singgung masalah Bapak langsung cinta kepada Allah dan cinta kepada berhala. Ya, bagaimana penjelasan seutuhnya masalah cinta itu, Pak? Ini kan masalah cinta kepada Khalik. Kan beda dengan sesama manusia begitu.
Saya mohon penjelasannya Pak Ustadz ya. Perbedaannya antara Kita, cinta sesama manusia dengan kholiknya gitu, maksud Bapak? iya, Ya, baik. gitu. Bagaimana dia punya penjelasannya? Ya. Itu saja Pak Ustadz. Mm-mm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya tidak mengingat penjelasan tentang mencintai. Maksudnya gini, mungkin mencintai tadi gini. Ada ayat yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Perhatikan baik-baik. Dan di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu untuk Allah. Jadi ada Allah, kemudian mereka menjadikan sekutu-sekutu untuk Allah. Seperti orang-orang kafir Quraisy. Mereka menjadikan sekutu Lata, Uzza, Manat, Hubal. Sekutu untuk Allah. Mereka katakan ini adalah anak perempuan Allah. Dan di antara manusia juga ada menjadikan sekutu untuk Allah seperti kaum Nasrani. Yaitu ada Allah, kemudian ada Ruhul Kudus, kemudian ada anak Tuhan. Nah, mereka mencintai sekutu ini sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini orang-orang musyrik. Mereka mencintai sekutu ini sebagaimana mereka mencintai Allah. Berarti mereka ini cintanya kepada Allah tinggi. Ya, sebagaimana mereka mencintai juga kepada berhala-berhala tinggi. Nah, dan orang-orang beriman, kecintaan mereka kepada Allah lebih tinggi, lebih dahsyat. Nah, di sini ada dua makna. Makna yang pertama adalah orang-orang beriman, cinta mereka kepada Allah lebih tinggi dibandingkan cinta orang-orang musyrik kepada Allah. Ya. Ada lagi penafsiran yang kedua, orang-orang beriman lebih cinta mereka kepada Allah lebih tinggi dibandingkan cintanya orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka. Nah, permasalahan mencintai ini adalah ibadah. Kecintaan yang dibarengi dengan pengagungan dan ketundukan. Atau yang disebut dengan al-mahabbah as-sirriyah. Kecintaan rahasia yang ada di dalam hati dibarengi dengan pengagungan yang kepada yang dicintai dan ketundukan diri terhadap yang dicintai. Ini hanya milik Allah. Tidak boleh diberikan rasa cinta seperti itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah wajib baginya memurnikan rasa cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dia mencintai Allah tapi juga mencintai sekutu-sekutu selain Allah. Karena itu berarti dia tidak memurnikan la ilaha illallah. Tidak memaknai dengan sebenar-benarnya syahadat la ilaha illallah. Karena orang yang bersyahadat la ilaha illallah, dia wajib mencintai hanya Allah dan mengkufuri Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah. Wallahu a'lam. Nah, Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami akan bacakan untuk pesan singkat kembali dari hamba Allah di Cikarang yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kita bisa mengetahui atau mengukur rasa cinta kita kepada Allah lebih baik daripada rasa cinta kita kepada makhluk? Dan bagaimana kita bisa tahu ada sifat kemunafikan pada dalam diri kita, Ustaz? Karena sangat khawatir sekali diri kita ini terkena dari sifat munafik tersebut. Silakan, Ustaz. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi
wa man walah. Amma ba'du. Adapun bagaimana cara mengetahui kita rasa cinta lebih dibanding kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kepada selain kedua. Maka jawabannya adalah mendahulukan firman Allah dan Rasul-Nya, mendahulukan syariat Allah dan Rasul-Nya dibandingkan hawa nafsunya ataupun dibandingkan hukum dan perkataan makhluk-makhluknya. Ini termasuk tanda rasa cinta. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asyiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika orang tua, anak, saudara, istri, kerabat, dan harta yang kalian kumpulkan, perniagaan yang kalian khawatir kehancurannya, dan tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah. Jadi bukti seseorang mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia wajib lebih mendahulukan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya dan beramal di jalan Allah dibandingkan 8 perkara dari 5 manusia yang paling dicintai dan 3 perkara harta benda yang paling dia cintai. Itulah bukti dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Bukti dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ya. Maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti mencintai Allah adalah orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara beribadah. Kemudian bukti mencintai Allah dan Rasulnya adalah juga lebih mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya dibandingkan perkataan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya. Nah, ini beberapa bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Untuk pertanyaan yang kedua adalah apa tadi? Pertanyaan yang kedua, menafikan Ustaz dalam diri kita, bagaimana kita mengetahuinya agar tidak terkena sifat munafik tersebut. Oh ya, bagaimana kita mengetahui di dalam diri kita bahwa kita ini terjangkit sifat munafik atau tidak? Maka kita bisa mengecek sifat-sifat munafik yang disebutkan dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran dan di dalam hadis dari Rasulullah SAW. Dan tentunya kemunafikan itu ada 2, munafik akbar dan munafik asghar. Munafik akbar, lisannya mengaku Islam, hatinya penuh dengan kebusukan, kekufuran. Munafik asghar adalah lisannya adalah orang-orang yang mengerjakan sifat-sifat kemunafikan disebutkan dalam dalil-dalil dari ayat Al-Quran atau hadis dari Rasulullah SAW. Di antara sifat-sifat kemunafikan adalah riya. Orang munafik sangat identik dengan riya, suka pujian dari makhluk dan suka hadiah dari makhluk. Kemudian yang kedua adalah yaitu malas beribadah karena riya. Ya, ini sifat orang munafik. Jika tidak dapat pujian dari manusia, maka dia malas untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, sifat dari orang munafik adalah mereka bermuka 2. Jika di hadapan manusia,
berbuat sebagaimana yang terbaik sehingga tidak mendapatkan celaan manusia. Tetapi jika di hadapan Allah yang mana ilmu Allah tanpa batas, pendengaran, penglihatan Allah tanpa batas, maka dia langgar seluruh hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa sifat orang munafik, dan masih banyak lagi sifat-sifat orang munafik yang lainnya, wallahu alam. Nah, Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk baik dari telepon maupun pesan singkat. Nampaknya tadi pertanyaan dari pesan singkat pertanyaan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil ya Ustaz. bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Seperti biasa, sebelum kita tutup, maka kita meringkas apa yang sudah kita pelajari dari pertemuan ini. Kita masih di dalam bab tafsir tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Dan kita membaca dalil yang terakhir di dalam bab ini, yang berbunyi, siapa yang saja yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengkafiri dengan apa yang diibadahi selain Allah, maka suci harta dan darahnya, dan perhitungan atas amalnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini, maka kita harus pahami kesucian atau terjaganya harta seseorang. Tidak boleh diambil, tidak boleh direnggut, tidak boleh dijadikan harta rampasan perang. Dan darah seseorang tidak boleh diteteskan kecuali dengan dua syarat, yaitu mengucapkan la ilaha illallah dan mengerjakan konsekuensi la ilaha illallah, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata, tidak beribadah kepada selain Allah. Dan yang kedua, mengkufuri Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna yang paling tepat dari la ilaha illallah dan makna syahadat la ilaha illallah. Orang yang ingin terjaga harta dan darahnya karena mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pertama wajib mengucapkan la ilaha illallah dan mengerjakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Dan yang kedua, wajib mengkufuri Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis menyebutkan bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia kufur dengan sembahan-sembahan selain Allah, nanti di akhirat tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ucapannya tersebut benar dari hatinya? Apakah hatinya jujur? Ya, sedangkan kita di dunia menghukumi orang tersebut muslim selama dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian penulis menjelaskan bahwa setelah bab ini penulis akan menyebutkan contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan kesyirikan, baik kecil atau besar, baik yang berkaitan dengan akidah, berucapan atau perbuatan. Nah, inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang ke-27 ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dan semakin giat untuk beribadah kepada Allah karena sudah mengenal makna la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.